Membaca adalah jendela ilmu. Untuk itu, perbanyaklah literasi membaca untuk membuka cakrawala kalian. Pada kesempatan kali ini, marilah kita simak materi identitas trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini materi yang akan saya sajikan yaitu tentang identitas trigonometri dasar dari teorema Pythagoras. Di sini Ibu akan mengingatkan kembali tentang segitiga siku-siku dan perbandingan trigonometri. Nah, di sini ada segitiga siku-siku ABC, di mana ini adalah sudut alfa yang terletak di B. AB kita namakan sisi X, AC itu adalah sisi Y, dan BC sisi terpanjang yaitu R. Adapun perbandingan trigonometri untuk sinus alfa yaitu sisi depan per sisi miring, di mana depan alfa yaitu adalah sisi Y dan miringnya itu adalah R. Untuk cos alfa kita ketahui bersama yaitu perbandingan antara samping per miring, di mana sisi samping itu adalah X dan sisi miring itu adalah R. Sedangkan untuk tangan alfa yaitu kita kenal dengan desa, depan per samping, di mana depannya itu adalah Y dan sampingnya itu adalah X. Nah, harap kalian membaca kembali tentang identitas trigonometri dasar yang merupakan kebalikan, di mana kita ulas kembali sin alfa yaitu perbandingan terbalik dari 1 per kosekan alfa. Cos alfa yaitu perbandingan terbalik dari 1 per seken alfa. Tan alfa yaitu 1 per kotangan alfa. Kosekan alfa ini ya merupakan kebalikan dari sin alfa, dan selebihnya bisa kalian baca untuk berikutnya. Nah, adapun identitas trigonometri dasar yang merupakan hubungan perbandingan itu bisa dikembangkan. Misalkan kita ketahui bahwa tan alfa merupakan sin alfa per cos alfa, tetapi kotangan alfa itu merupakan kebalikan dari tangan alfa, sehingga di sini bisa kalian uraikan sehingga didapatlah rumus perbandingan baru. Tan alfa kita ganti dengan sin alfa per cos alfa, dan hasil akhirnya kotangan alfa yaitu cos alfa per sin alfa. Cara menurunkan rumus identitas sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Lihat lingkaran satuan pada layar kalian. Nah, diketahui OP yang merupakan jari-jari itu sama dengan 1. Sini ya. OP sama dengan 1. Nah, sin alfa sama dengan Y per R ya. Dengan Y setelah dikalikan silang R sin alfa. Cos alfa sama dengan X per R, di mana X sama dengan R cos alfa. Di sini bisa kalian lihat ya. Kenapa di sini Y merupakan R sin alfa dan X itu sama dengan R cos alfa. Nah, kalau seandainya ruas kiri itu adalah cos alfa per 1, nah maka bisa kalian silangkan di sini X kali 1 sama dengan R cos alfa. Dikali silang ya. Seperti ini. Kali silang. Nah, gitu. Kembali. Sudah dipahami ya. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, masih ingat kan? Di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat yang merupakan sisi terpanjang. Nah, kita ubah X itu dengan ini. Kita ubah X ini
oleh R cos alfa. Ya, sini R cos alfa. Kemudian Y juga kita ubah dari sini dengan R sin alfa di sini kuadrat. Nah, di sini R kuadrat itu bisa difaktorkan sehingga di luar kurung. Di dalamnya ada cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Nah, berlaku hukum pencoretan atau hukum cancel untuk ruas kiri dan ruas kanan. Nah, sama dengan 1. Sehingga kesimpulannya tinggal cos alfa atau cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1, di mana ini merupakan rumus identitas pertama dari teorema Pythagoras. Dari rumus identitas yang pertama tadi sebetulnya bisa dikembangkan banyak rumus. Salah satu di antaranya yaitu rumus identitas 1 ditambah tangen kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa. Nah, kalian bisa membuktikan rumus identitas yang ini. Asalnya atau langkah awalnya, asalnya cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, kita sederhanakan atau kita akali ya, supaya kedua ruas kita bagi dengan cos kuadrat alfa. Nah, ini kita bagi cos kuadrat alfa, kita bagi ini cos kuadrat alfa, dan ini juga kita bagi dengan cos kuadrat alfa. Sehingga kalau ini kita bagi dengan cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Ibu hapus ya supaya tidak coret-coret. Kemudian sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa. Ini tetap kita tuliskan ulang dan ini juga kita tuliskan kembali. 1 ke bawah kan ditulis kembali. Nah, ini kuadratnya kita keluarkan ya. Kita keluarkan menjadi sin per cos. Dan ini juga kita tulis kembali dan kuadratnya kita keluarkan. 1 ini untuk yang baris berikutnya ditulis kembali. Sin per cos telah kita ketahui yaitu merupakan hasilnya merupakan sin atau hasilnya merupakan tangen alfa. 1 ditambah tangen alfa kuadrat, terus kemudian 1 per cos itu merupakan kebalikannya yaitu dari secant. Nah, kesimpulannya 1 ditambah tangen alfa kuadrat, ini harusnya dalam kurung ya, sama dengan secant alfa kuadrat, atau kita tulis 1 ditambah tan kuadrat alfa ya sama dengan secant kuadrat alfa. Maaf, ini tulisannya acak-acakan ya. Nah, bagaimanakah cara menurunkan untuk rumus identitas 1 ditambah kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekant kuadrat alfa. Nah, ini apakah benar seperti ini ya? Coba kalian buktikan dengan langkah-langkah, atau kita awali dengan langkah cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1, dan kedua ruas kalian bagi dengan sin kuadrat alfa. Kerjakan di buku tugas atau di buku latihan. Nah, mudah-mudahan kalian bisa membuktikannya. Dari penjelasan slide sebelumnya, dapatlah diambil kesimpulan bahwa dari rumus identitas trigonometri yang diperoleh dari teorema Pythagoras, ini kita simpulkan seperti ini ya. Ada 3, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, 1 ditambah tangen kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa,
1 ditambah kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, ini sudah terbukti benar. Pada contoh soal, diketahui sin alfa sama dengan 3/5, yaitu berada di antara, ada di kuadran pertama. Hitunglah cos alfa dan tangen alfa. Dengan menggunakan rumus identitas yang pertama, dan ini telah terbukti, kita masukkan ya, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, di mana cos kuadrat alfa, karena ini yang dicari ya, cos alfa, boleh yang lainnya kita pindah ke ruas kanan. Ya, kita pindah ke ruas kanan. Nah, ini tetap ada di ruas kiri, dan sin kuadrat alfa pindah ke ruas kanan. Sehingga cos kuadrat alfa sama dengan 1 minus sin kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa 1 dikurangi. Nah, sin alfa kita masukkan, ini sin alfa 3/5, masukkan di sini, karena kuadrat kita tuliskan kuadratnya. Sama dengan, kita lanjut saja ke sini. Berarti 1 dikurangi 9/25, karena dikuadratkan, sama dengan ini 1 itu merupakan 25/25 dikurangi 9/25. Hasilnya yaitu 16/25. Ya. Hasilnya ini 16/25 untuk cos kuadrat alfa. Sehingga, nah ini ya, cos kuadrat alfa 16/25, sehingga cos alfa yaitu negatif 4/5 atau cos alfa sama dengan 4/5. Nah, karena letaknya ada di kuadran pertama, nah kita ambil cos alfa yang positif, yaitu 4/5. Setelah itu, bagaimana cara mencari tangen alfa? Nah, ini singkat saja, tangen alfa itu merupakan sin alfa per cos alfa, dimana sin alfa sudah diketahui yaitu 3/5 dan cos alfa yaitu 4/5. 3/5, nah ini bisa dihitung pecahan biasa ya. 3/5 dibagi 4/5 berarti dikali, karena dibalikan ya, dibagi berarti jadi dikali 5/4 sama dengan 15/20. Sama dibagi 5 menjadi 3/. Nah, demikian penjelasan untuk materi identitas trigonometri dari teorema Pythagoras.